Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutiara Natasha Rama Putri dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbedaan Proporsi Tingkat Aktivitas Fisik Berdasarkan Indeks Massa Tubuh pada Perawat Kerja Gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Latar belakang pada penelitian kali ini adalah kerja gilir yang merupakan metode pengaturan waktu kerja sehingga memungkinkan pekerja untuk dapat menyediakan pelayanan selama 24 jam. Kerja gilir dalam bidang kesehatan salah satunya digunakan dalam puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap dengan perawat sebagai salah satu sumber daya manusia yang berperan. Dampak dan risiko kerja gilir utamanya pada malam hari akan mengganggu dari ritme sirkadian sehingga mengakibatkan gangguan metabolisme, gangguan dari fungsi endokrin, dan juga gangguan pola aktivitas motorik. Sistem kerja gilir pada malam hari juga akan berdampak pada kejadian penyakit seperti sindrom metabolik yang akan mengakibatkan peningkatan dari indeks massa tubuh sehingga akhirnya akan menyebabkan obesitas dan juga akan mengakibatkan penyakit dari kardiovaskular hingga penyakit keganasan. Puskesmas kerja gilir di Kabupaten Subang sendiri terdiri dari 11 puskesmas rawat inap sehingga membutuhkan perawat kerja gilir yang cukup banyak. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan indeks massa tubuh pada perawat kerja gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan indeks massa tubuh pada perawat kerja gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Tujuan khusus pada penelitian ini adalah yang pertama mengetahui indeks massa tubuh pada perawat kerja gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Yang kedua adalah mengetahui tingkat aktivitas fisik pada perawat kerja gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana perbedaan METS atau Metabolic Equivalent of Task terhadap indeks massa tubuh pada perawat kerja gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Dan yang keempat adalah mengetahui bagaimana perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan indeks massa tubuh pada perawat kerja gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah yang pertama membahas mengenai kerja gilir yang merupakan waktu kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di mana waktu kerja itu dalam sehari maksimal adalah 8 jam per hari atau 40 jam dalam per minggu atau 5 hari dalam satu minggu. Aktivitas fisik sendiri merupakan setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka sehingga menghasilkan pengeluaran energi. Pada penelitian ini, untuk pengukuran dari aktivitas fisik menggunakan International Physical Activity Questionnaire yang terdiri dari 7 pertanyaan yang meliputi pertanyaan mengenai aktivitas fisik berat, aktivitas fisik sedang, aktivitas fisik ringan, dan juga aktivitas berjalan. Sehingga didapatkan hasil METS atau Metabolic Equivalent of Task menit per minggu. Di mana Metabolic Equivalent of Task sendiri merupakan rasio laju metabolisme selama aktivitas fisik. Selanjutnya adalah indeks massa tubuh yang dikategorikan berdasarkan Permenkes nomor 41 tahun 2014 dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari indeks massa tubuh yang seperti gender, usia, pola makan, aktivitas fisik, dan juga jadwal tidur. Lalu selanjutnya adalah perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan indeks massa tubuh. Aktivitas fisik sendiri merupakan determinan dari pengeluaran energi yang penting dalam keseimbangan energi dan juga pengontrolan dari berat badan. Selanjutnya, teknik pemilihan sampel yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah random cluster sampling dengan kriteria inklusi perawat wanita yang sudah bekerja minimal 1 tahun, perawat berstatus aktif, perawat yang bekerja dengan sistem gilir rotasi. Dengan kriteria eksklusi perawat yang sedang hamil, perawat yang menjalani program diet, dan perawat yang tidak dapat mengisi Google Form secara elektronik. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian non-eksperimen dengan desain cross-sectional dengan analisis data chi-square. Karakteristik subjek penelitian yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah mayoritas subjek penelitian berusia lebih dari 35 tahun sebanyak 34 orang atau 68%. Dengan kategori indeks massa tubuh terbanyak berada dalam kategori obes sebanyak 20 orang atau 40%. Dengan kategori aktivitas fisik terbanyak berada dalam kategori rendah sebanyak 23 orang atau 46%. Dari hasil perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan indeks massa tubuh yang dihitung menggunakan chi-square, didapatkan hasil p-value sebesar 0,408 atau p lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan tingkat aktivitas fisik terhadap indeks massa tubuh perawat kerja gilir di Puskesmas Kabupaten Subang. Sebagai data tambahan, saya melakukan penelitian dari perbedaan total METS dengan indeks massa tubuh yang memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata METS dari setiap kategori indeks massa tubuh dengan p-value sebesar 0,016. Selanjutnya, pembahasan dari mayoritas perawat berusia lebih dari 35 tahun sudah sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan kejadian obesitas karena peningkatan berat badan akan tampak pada usia 35 sampai 44 tahun sampai dengan 45 sampai 54 tahun. Perempuan akan lebih beresiko mengalami obes maupun overweight karena memiliki cadangan lemak lebih banyak dengan kecepatan metabolisme 10% lebih lambat dibandingkan laki-laki, dan sebanyak 23 perawat berada dalam kategori aktivitas fisik rendah, dan menurut Juliantara, individu yang tidak aktif akan lebih beresiko untuk menjadi obes dan juga overweight.
bahasan selanjutnya adalah tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan kategori indeks massa tubuh pada perawat kerja gigi di Puskesmas Kabupaten Subang. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi dari indeks massa tubuh seperti pola konsumsi makanan, faktor genetik, dan juga pola hidup. Terdapat perbedaan antara total METS dengan indeks massa tubuh sejalan dengan penelitian oleh Supit yang menunjukkan bahwa METS memang merupakan salah satu komponen dari indeks massa tubuh yang berpengaruh. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat didapatkan dari penelitian ini, kesimpulan umumnya tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan indeks massa tubuh perawat kerja gigi di Puskesmas Kabupaten Subang, dengan kesimpulan khusus indeks massa tubuh perawat kerja gigi di Puskesmas Kabupaten Subang sebagian besar berada dalam kategori obes dan overweight, dan juga aktivitas perawat kerja gigi di Puskesmas Kabupaten Subang sebagian besar berada dalam kategori aktivitas fisik rendah, dan juga terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata METS dengan kategori indeks massa tubuh normal dan tidak normal, dan juga tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat aktivitas fisik berdasarkan indeks massa tubuh pada perawat kerja gigi di Puskesmas Kabupaten Subang. Sekian pemaparan dari penelitian saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.